Oke, sebelum kita bongkar tenda, kita ada pertanyaan nih dari teman-teman. Nanti partner saya yang bakal tanyain saya dan saya mau jawab apa. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Gunung. Karena sebenarnya tuh mau panas, mau hujan, mau dingin atau enggak tuh sama aja. Cuman kalau di saya itu lebih gak sukanya tuh panas. Saya tahan dingin, tapi kalau tahan panas tuh gak bisa. Jadi tuh kulitnya tuh sensitif tuh loh. Jadi kayak kemerahan, terus perih-perih kayak disilet. Jadi kalau buat main-main ke pantai pas panas-panas saya skip. Tapi kalau di gunung panas-panas masih oke. Walaupun sebenarnya juga kalau ada pilihan saya nggak memilih untuk mendaki pas panas-panas. Sebenarnya tuh mau gunung tinggi atau rendah tuh sama aja. Yang dinikmatinnya tuh bukan pas kita di puncak, tapi dimulai dari niatan kita mau kemana dulu nih. Tujuannya kita mau ngapain nih di gunung. Misalnya di gunung A. Habis itu dari prepare-nya badan kita semuanya. Mau tinggi mau rendah sama aja. Yang penting itu momennya yang kita nikmatin. Benar apa nggak benar? Sendiri. Sebenarnya tuh tergantung sih. Kalau pas lebih suka pas rame-rame ya kita bakal sama temen-temen ngajakin bareng-bareng ramean gitu di gunung. Tapi kalau cuma ingin menghilangkan penat keseharian kita atau ngapain, sebenarnya sih sendiri oke-oke aja. Tapi karena saya punya partner mendaki juga, jadi saya memilih berdua. Ya, saya sukanya trekking pas terang, masih cerah. Kalau malam, kalau memang tidak kepepet, saya memilih untuk enggak. Kenapa? Karena pas malam hari itu sudut pandang kita tuh, jarak pandang kita tuh terbatas ya. Terus kalau terjadi sesuatu gitu, untuk penanganannya juga enggak begitu cepat pas kita terang. Terus kejadian-kejadian yang nggak terduga kan biasanya terjadi itu pada malam hari. Jadi saya memilih untuk trekking pas siang hari. Santuy dong. Terakhir pendakian terlama saya itu ke Gunung Merbabu via Slanting. Dari base camp sampai ke sunrise campnya itu sekitar 9 jam pendakian. Dan itu terlama ya, selama 2022 ini pendakian terlama saya. Sebenarnya ngapain sih kita cepet-cepet juga mau ngejar waktu ataupun enggak tuh, sebenarnya yang kita nikmatin itu kan momennya. Jadi kalau kita terlalu terburu-buru juga kayak kurang menikmati momennya. Terlalu santuy juga sebenarnya nggak apa-apa sih, terserah kembali ke masing-masing. Yang jelas itu dilihat dari fisik kita. Kalau kita memang dirasa mampu untuk buru-buru terus masih sanggup untuk mengejar waktu, ya silahkan aja. Tapi kalau fisik kita dirasa untuk santuy istirahat, santuy kayak gitu nggak masalah sih. Itu lagi kembali lagi kepada tiap orang. Tergantung kebutuhan. Kalau dirasa liburan kita waktunya panjang, kalau bisa 4 malam 5 hari nggak apa-apa. Cuman kembali lagi, logistik kita, bawaan beban berat kita yang di-carry akan semakin banyak ya. Untuk tektok oke-oke aja, karena kita pasti dengan bahan pertimbangan waktunya tidak banyak dan gunungnya pun yang kita daki lebih rendah. Saya memilih tektok oke, mau bermalam selama masih ada waktu liburnya, oke-oke aja. Musim kemarau dong,
Padahal ini bikin videonya pas musim hujan loh. Video tuh kemarin sebenarnya tuh udah mau sampai di sunrise camp Gunung Telomoyo via Arsal. Cuman ketika kita lagi ngecek bibit kita yang kita tanam setahun yang lalu, baru aja sampai di situ mau ngeliat, mau pegang gitu, hujannya turun. Jadi otomatis kita belum bisa buat ngecek bibit kita yang kita tanam nih, karena udah hujannya butirannya tuh besar-besar itu. Mau nggak mau kita harus lanjut perjalanan nih, biar nggak semakin basah. Dan alhasil dari menerabas si hujan ini, baju kita basah semua. Untungnya kita bawa baju ganti, jadi masih terselamatkan. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi lebih sukanya sih sepi. Cuman kalau misalnya kayak upacara bendera, pas kayak kita di perahu kemarin, kalau sepi kayaknya kurang meriah nih. Jadi sukanya ya pas rame. Kalau pas acara-acara tertentu, kayak mungkin Sumpah Pemuda, upacara kemerdekaan, dan lain-lain. Aduh, pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya kalau boleh milih, begal atau makhluk tak kasat mata, saya milihnya makhluk tak kasat mata. Secara kalau begal itu taruhannya nyawa, tapi kalau makhluk tak kasat mata taruhannya ya cuma kaget doang kan, karena mereka nggak intens, nggak bisa gimana ya, nggak bisa ngebunuh kita, nggak bisa nyelakain kita. Tapi kalau begal, nah bisa ngapain aja, mengancam jiwa dan raga. Jadi pilihannya kalau bisa nggak memilih. Nah, mendaki buat saya itu udah awal-awal mendaki itu 2010 nih. Waktu itu pendakian pertama saya tuh di Gunung Merapi. Dan sebelum 2010 pendakian, di 2008 itu saya ikut kayak Sispala gitu. Jadi emang dari dasar banget nih, kita kayak ada rappelling, terus latihan-latihan yang lain gitu. Jadi buat mendaki ke Merapi pada saat itu kita udah kayak punya gambarannya nih, terus punya kayak apa ya, skill-skillnya lah, dasar-dasarnya kalau mau mendaki itu tuh yang disiapin apa, terus fisiknya harus gimana. Jadi kalau untuk hobi atau tren pertanyaannya, ya saya pilihnya hobi, karena selama itu saya suka mendaki. Cuman setelah intensif berapa tahun setelah 2010 itu udah nggak pernah mendaki lagi, baru dimulai lagi 2016 sempat vakum juga, terus intens lagi di 2019. Dari sampai sekarang lumayan intens buat mendaki. Tapi kita kepikiran bikin kontennya dan pembelajaran lain-lainnya tuh baru tahun ini. Nah, tetap dukung terus ya konten-konten kita yang kita bagiin lewat YouTube, TikTok, ataupun Instagram. Pokoknya ikutin terus perjalanan Vena Backpacker dimanapun dan kapanpun. Jangan pernah bosen. Dadah.